katekesi kita pada hari ini. Baik, tema katekesi kita pada hari ini yaitu melawan korupsi sebagai dosa di dalam organisasi Kristen. Baik, jadi saudara-saudara sekalian, korupsi ini adalah salah satu budaya yang melekat di negara Indonesia. Maka dari itu kita sebagai generasi bangsa yang baik diajak untuk memberantas korupsi, terutama di dalam sebuah organisasi. Tentunya kita sebagai anak-anak Allah diajak untuk mengikuti teladan Yesus sebagai sang guru. Ajaran dan tindakan Yesus sangat jelas tentang bagaimana sikap jujur dan adil itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk memulai katekesi kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Dengan lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas rahmat serta perlindungan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk menjalankan kegiatan kami yaitu melaksanakan katekesi bersama. Kami mohon bimbingan ya Bapa untuk menjalankan kegiatan kami pada hari ini, dan semoga dengan pendalaman ini dapat mengubah kepribadian kami dan menyadarkan kami betapa pentingnya bersikap jujur dan peduli terhadap sesama kami. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar apa yang kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan kami dapat memahami dengan baik apa yang akan dibicarakan pada pertemuan ini. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi saudara-saudara terkasih, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melihat situasi konkret yang sering terjadi lewat sebuah cerita yang sudah saya siapkan di sini. Baik, jadi judulnya di sini kisah Tare dan Kota Lama. Saya minta satu orang untuk membantu saya membacanya. Judul ceritanya itu Kisah Tare dan Kota Lama. Tare adalah seorang anak yang baik hati dan suka membantu orang lain. Dia juga anak yang rajin dan termasuk anak yang aktif dalam organisasi gereja, khususnya sekami. Suatu hari Tare melihat kotak amal di gereja yang digunakan untuk mengumpulkan uang dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tare ingin membantu dan memasukkan uang ke dalam kotak amal. Namun, Yuwin yang adalah temannya yang kebetulan bertanggung jawab atas kotak amal tersebut ternyata memiliki niat jahat. Ia ingin mengambil uang dari kotak amal itu untuk kepentingan pribadi. Tare melihat aksi Yuwin mengambil uang tersebut, merasa tidak senang. Ia tahu bahwa itu tidak benar dan Tare memutuskan untuk memerintah Pastor Paroki tentang kejadian tersebut. Pastor Paroki mendengar cerita Tare dan memuji keberaniannya untuk berbicara tentang kejadian tersebut. Tare dan Pastor Paroki bekerjasama untuk memastikan bahwa uang dari kotak amal tetap aman dan digunakan dengan baik, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan kejadian ini, Tare merasa bangga dapat membantu dan belajar tentang pentingnya kejujuran. Terima kasih Saudara Putri. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan cerita-cerita yang sudah dibacakan tadi, di sini saya menyiapkan jawabannya. Ada dua saja pertanyaannya yang perlu kita jawab bersama-sama. Baik, pertanyaan pertama, dari kisah di atas tadi, apa yang bisa kita pelajari dari sikap Tare?
lagi? Sudah ada. Next ke pertanyaan kedua. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Eugene dapat mempengaruhi orang lain? Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dari cerita yang dipaparkan tadi bahwa uang yang dikumpulkan itu adalah uang yang digunakan untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Dan tindakan Yubin dalam cerita tersebut sangat terdapat puji dan sangat merugikan orang lain hanya karena ingin memenuhi kepentingan pribadinya, bukan hanya merugikan tetapi membuat orang lain itu melarat atau orang yang membutuhkan kita. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya menyimpulkan tadi beberapa jawabannya. Dari cerita ini sangat penting bagi kita bagaimana menanamkan perilaku jujur dan bertanggung jawab di dalam hal sekecil apapun. Cerita di atas mengajarkan kepada kita untuk menghargai apa yang menjadi hak milik orang lain, di mana kita tidak boleh semena-mena mengambil barang atau hak milik orang lain entah sekecil apapun. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk memperdalam cerita tadi, mari kita ambil inspirasi dari kitab suci lewat kitab Keluaran bab 20 ayat 15 sampai 17. Untuk saudara Fanti, saya berikan waktu untuk Bacaan dari kitab Keluaran. Jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih untuk saudara Fanti yang sudah membacakan kitabnya tadi. Baik, untuk memperdalam kitab suci ini, di sini saya juga menyediakan 2 pertanyaan saja untuk kita lakukan bersama. Baik, pertanyaan yang pertama, apa makna yang terkandung dalam kutipan kitab suci tersebut? Baik, saudara Sisi, silakan. Baik, terima kasih. Dalam kutipan tersebut sangat jelas, Yesus menekankan bahwa pentingnya menghormati apa yang menjadi hak milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukanlah hak milik. Saya rasa sudah jelas ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa pesan yang dapat kita teladani dari kitab suci tersebut, atau mungkin ada sebuah pengalaman yang mungkin pernah kita alami yang mungkin mirip dengan cerita kitab suci tadi. Pesan yang dapat diambil adalah pentingnya hidup jujur, integritas, serta menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kita untuk mengendalikan keinginan kita untuk hidup dengan puas atau merasa sombong. Untuk ceritanya, kemarin kami juga dengan Cecil keluar dari asrama. Kebetulan di depan asrama itu ada pohon mangga. Terus kami sedang jalan. Saya sedang jalannya serius jalan, datang Cecil bilang begini, dia nggak senggol saya begini. Nanti itu ada buah mangga itu kita ambil. Bilang aja masih. Nanti ibu asramanya tahu. Dia bilang tidak, ibu asrama tidak tahu. Terus dia bilang kebetulan ini ada kayu. Dia langsung lempar itu mangga dan jatuh. Terus dia ambil itu mangga, dia kasih ke saya. Saya bilang tidak, Cecil, kamu tadi mengambil tanpa pengetahuan dari pemiliknya. Saya bilang kita juga pernah milik asrama. Padahal itu harus sebelum mengambil mangga itu harus memberitahu dulu kepada pembina asrama. Berarti Cecil sama halnya dengan jujur. Terima kasih untuk pengalamannya, sangat jelas dari bahwa pengalaman yang singkat tadi di mana Cecil dengan kreatif dari mencuri mangga di depan asrama. Ya, itu sudah termasuk mencuri, sangat mencuri sekali. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Penjelasan sedikit dari saya terkait dengan bacaan juga tadi, bahwa di sini Yesus sudah sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa pentingnya hidup jujur dalam hal sekecil apapun. Kita juga bisa melihat bahwa di situasi sekarang ini banyak sekali keinginan seorang yang harus dipenuhi dibandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak selamanya keinginan itu harus diwujudkan atau dipenuhi, tetapi sekalipun diwujudkan, kita tidak boleh
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya, amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus, amin.